Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kalian semua diberi kesehatan dan mampu menyerap ilmu yang disampaikan pada hari ini. Baik, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak. Alhamdulillah masuk semua ya anak-anak. Baik, Bapak akan menginformasi tujuan pembelajaran kita, yaitu kita tahu apa itu rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian dengan berdiskusi dan mencari informasi, kalian mampu membedakan apa itu antara rangkaian listrik seri sama rangkaian listrik paralel, dan kemudian kalian mampu mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan deretannya. Kalian bisa membuka pada buku paket halaman 15. Jika sudah, akan Ibu terangkan. Jenis rangkaian listrik berdasarkan deretannya dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian listrik seri ini terdapat beberapa ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-cirinya? Jika belum, tolong dicatat. Ciri-ciri dari rangkaian listrik seri ini adalah disusun secara berderet. Apa yang disusun secara berderet? Yang disusun secara berderet adalah lampu atau baterai. Yang kedua, kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir tiap komponennya sama, hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, dan energi yang diserap komponen makin kecil. Kita bisa melihat gambar di belakang ibu ini adalah salah satu contoh dari rangkaian listrik seri. Di situ terdapat 2 baterai, 3 lampu, saklar, dan kabel. Pada rangkaian listrik seri tersebut, apabila salah satu lampu mati, maka lampu B dan C akan ikutan mati. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Nah, karena pada rangkaian listrik seri ini disusun secara berderet, maka apabila lampu salah satunya mati, lampu lainnya juga akan ikutan mati. Untuk keuntungan dari pemakaian rangkaian listrik seri ini adalah besar kuat arus listrik yang tidak dibagi, maka cahaya yang dihasilkan oleh lampu akan lebih terang daripada biasanya. Namun, karena lebih terang, maka energi listrik yang digunakan akan lebih besar, sehingga baterai akan lebih cepat habis daripada biasanya. Untuk contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian listrik seri ini dapat kita jumpai pada senter, lampu hias, dan lampu pohon Natal. Untuk sampai di sini, ada yang ditanyakan? Jika tidak, akan Ibu lanjut pada rangkaian paralel. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan dengan rangkaian listrik seri tadi? Ya, saya kira kalian semua sudah paham ya. Untuk itu, mari kita bahas materi yang selanjutnya, yang berkaitan dengan rangkaian listrik secara paralel. Apa sih rangkaian listrik secara paralel itu? Lalu bagaimana sih rangkaian listrik secara paralel itu? Dan apa kegunaan listrik yang dirangkai secara paralel itu? Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, rangkaian listrik secara paralel adalah sebuah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, input
dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Di dalam gambar ada sebuah baterai dan ada dua buah lampu. Yang atas kita sebutnya lampu pertama, yang kedua kita sebutnya lampu, yang bawah kita sebutnya lampu kedua. Dan di sana juga ada sebuah saklar dan juga kabel. Jika diperhatikan, input masing-masing lampu berasal dari sumber tegangan yang sama. Artinya, masing-masing beban akan mendapat tegangan yang sama, sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Itulah mengapa rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Lalu, seperti apa sifat rangkaian paralel ini? Apakah sifat rangkaian paralel ini sama dengan sifat rangkaian seri atau berbeda? Inilah sifat rangkaian paralel. Yang pertama, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Yang kedua, besar arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Dan yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus mengalir secara total dan akan semakin besar. Kelebihan dari rangkaian paralel sendiri ialah seluruh lampu yang dirangkai akan menyala sama terang. Dan jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tidak akan terpengaruh. Contoh kegunaan rangkaian paralel untuk keseharian kita misalnya, pada aliran listrik rumah ini menggunakan rangkaian paralel karena setiap ruangan atau setiap sudut-sudut pada rumah memerlukan listrik yang berbeda, dan itu cocok untuk rangkaian paralel. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya? Ya, kalau sudah jelas, ini saya ada soal, tolong dikerjakan ya. Ini adalah soal menentukan gambar. Rangkaian ini disebut rangkaian seri atau paralel. Bagaimana? Apakah kalian selesai mengerjakannya? Kalau selesai, silakan dikumpulkan. Saya koreksi dulu ya. Ya, saya kira kalian sudah cukup mahir atau cukup paham dalam membedakan apa itu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Jadi ayo kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Rangkaian seri terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian listrik seri apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Rangkaian listrik paralel apabila salah satu dimatikan, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Lampu yang lain akan tetap menyala. Anak-anak, ibu akan mengasihkan soal pekerjaan rumah. Jangan lupa bawa bukunya ya anak-anak. Buka halaman
23 di situ ada soal yang tentang jelaskan cara kerja rangkaian listrik seri dan paralel dan seterusnya ya Nana. Dan sekian, Ibu akan menutup. Semoga kegiatan hari ini kita berjalan dan bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga tetap sehat dan semangat mengerjakan soal-soal sekolah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.